saya Rifka Aslika Borudamanik. Saya dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Wiwin selaku dosen dasar-dasar akuakultur. Pertanyaan yang pertama, pengertian akuariologi dan akuarium. Nah, akuariologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang akuarium. Sedangkan akuarium merupakan sebuah vivarium atau tempat yang biasanya digunakan untuk memelihara hewan laut, hewan di air maupun hewan di darat, yang gunanya untuk sebagai display publik atau hiasan, seperti hiasan di ruang tamu, hiasan di ruangan meeting atau di pameran-pameran. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, carilah sejarah tentang akuariologi. Nah, pada zaman Romawi kuno, ikan yang merupakan hewan pertama yang dipelihara dalam ruangan dengan teknik kaca. Nah, jadi ikan ini berasal dari genus Barbus. Kemudian, pada tahun 1369, Kaisar Tiongkok, yaitu Hongwu, mendirikan perusahaan produsen porselen untuk dapat memelihara ikan mas hias. Pada tahun 1836, penemuan kotak Wardian yang ditemukan oleh Dr. Nathanael Baxhaw Ward, kotak ini digunakan untuk membawa hewan tropis. Nah, pada tahun 1938, Felix Dujardin memiliki akuarium air asin. Sedangkan pada tahun 1846, Anne Tine mampu mempertahankan koral Celeractinia dan rumput laut selama hampir 3 tahun. Wow, luar biasa ya. Kemudian pada 1853, Philip Henry Gose adalah yang pertama menggunakan istilah dari akuarium. Nah, jadi itulah sejarah dari akuarium ini. Nah, kemudian yang pertanyaan yang ketiga, pengertian dan jenis-jenis aquascape. Nah, jadi aquascape ini merupakan seni yang mengatur tanaman, air, dan batu karang, koral, kayu apung secara alami maupun buatan, dan mampu memberikan efek natural. Jadi seni ini membuat akuarium itu tampak seperti benar-benar kita lagi di dasar laut. Nah, jadi benar-benar natural, benar-benar rasanya tuh nyata gitu kalau kita tuh lagi di dasar laut. Nah, jadi fungsinya ini membuat ikan tidak stres. Jadi kan ikan merasa dia juga di dalam laut kan, jadi ikan tidak stres. Ada banyak tanaman, ada banyak batu-batu gitu. Jadi dia pun kayak walaupun di akuarium, dia nyaman-nyaman aja gitu. Nah, aquascape ini ada 2 jenis. Nah, itu jenis air laut dan air tawar. Sedangkan untuk gayanya, aquascape ini memiliki 7 gaya. Yang pertama itu freehand aquascape style. Yang kedua natural style. Yang ketiga Dutch style. Yang keempat aquascape Iwagumi. Yang kelima aquascape Taiwanese style. Yang keenam forest aquascape style. Yang terakhir collectority style. Nah, untuk soal yang nomor 4, tuliskan tahapan membuat aquascape. Nah, jadi sebelum membuat aquascape, kita harus menentukan tahapan-tahapannya terlebih dahulu. Tahapan yang pertama itu rencanakan tata letak. Nah, tata letak ini seperti letak tumbuh-tumbuhannya di mana, letak terumbu karangnya di mana. Kita harus sesuaikan agar tempatnya itu cocok gitu. Nah, yang kemudian memilih dan menambah substrat. Kemudian hardscaping. Kemudian menanami akuarium. Nah, menanami akuarium ya ini tadi, meletakkan tumbuh-tumbuhan seperti tumbuh-tumbuhan buatan ataupun yang alami. Nah, kemudian menambahkan air. Air ini harus sesuai dengan ikan ya, ikan air tawar atau air asin. Dan kemudian sikluskan akuarium
yang terakhir memilih dan menambahkan ikan. Nah, soal yang terakhir yaitu sebutkan faktor yang mempengaruhi aquascape. Nah, jadi faktornya ini ada 4. Yang pertama, kualitas air. Nah, makanya kalau kita punya akuarium, kita lebih baik menggunakan filter. Karena kalau tidak menggunakan filter, nanti oksigen akan berkurang di dalam akuarium itu. Jadi bisa menyebabkan kematian pada ikan-ikan kita. Nah, kemudian pemupukan aquascape. Aquascape yaitu pemberian nutrien. Nah, jadi kita harus beri nutrisi juga supaya ikan-ikan yang di dalam situ sehat ya. Kemudian pencahayaan. Pencahayaan ini termasuk dari panjang gelombang, warna, dan lama pencahayaan. Nah, jadi kan ikan itu ada beberapa ikan yang hidupnya suka dengan cahaya. Nah, jadi itu merupakan tingkah laku dari ikan ya. Nah, jadi kalau misalkan ada ikan yang suka cahaya, biasanya tuh di akuarium tuh ada yang kasih cahaya warna biru, warna hijau, warna merah, atau warna ungu gitu. Nah, yang terakhir tuh perawatan. Jadi kalau kita sudah punya akuarium, kita harus rajin-rajin merawat ya. Bukan berarti udah punya akuarium kasih makan tinggal, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus tetap merawat agar ikan-ikannya sehat, terus akuariumnya juga bersih ya. Nah, itu yang harus diperhatikan itu kondisi kesehatan ikan. Yang kedua, kerapian tanaman. Yang ketiga, kondisi filter. Yang keempat, media tanaman. Yang kelima, akuarium dan sisa pakan atau feces. Nah, jadi kan kalau kita kasih makan ikan tuh kan pasti nanti ada sisa makanan yang ngambang-ngambang, atau nanti fecesnya ikan juga banyak tuh kan, jadi bikin airnya tuh jadi keruh, jadi jorok gitu. Nah, itu kita harus rajin ganti air agar ikan kita sehat. Baik, sekian dari pertanyaan saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Selamat pagi.